datang di Widi 1990 Channel, dan saat ini kamu sedang menyaksikan video menanti sunset dari tanggul air di area persawahan. Angin sepoi pada sore hari dan ketenangan di area sekitar tanggul membuat tempat ini sangat nyaman untuk menikmati keindahan alam dan menjernihkan pikiran. Posisi tanggul yang tinggi dan terdapat jalan beraspal membuat tempat ini mudah diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tempat ini juga hanya berjarak 15 meter dari kawasan perkampungan penduduk. Sebagai penambah informasi tentang tanggul, manfaat tanggul adalah salah satu bangunan yang paling utama dan paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat terhadap genangan-genangan yang disebabkan oleh banjir dan badai atau gelombang pasang. Tanggul dibangun terutama dengan konstruksi urugan tanah, karena tanggul merupakan bangunan menerus yang sangat panjang serta membutuhkan bahan urugan yang volumenya sangat besar karena tanah merupakan bahan urugan yang volumenya sangat besar karena tanah merupakan bahan yang sangat mudah penggarapannya dan setelah menjadi tanggul sangat mudah pula menyesuaikan diri dengan lapisan tanah pondasi yang mendukungnya serta mudah pula menyesuaikan dengan kemungkinan penurunan yang tidak rata, sehingga perbaikan yang disebabkan oleh penurunan tersebut mudah dikerjakan. Jenis-jenis tanggul berdasarkan fungsi dan dimensi tempat serta bahan yang dipakai dan kondisi topografi setempat, tanggul dapat dibedakan sebagai berikut. A. Tanggul utama yaitu bangunan tanggul sepanjang kanan-kiri sungai, guna menampung debit banjir rencana. B. Tanggul sekunder yaitu tanggul yang dibangun sejajar tanggul utama, baik di atas bantaran di depan tanggul utama yang disebut tanggul musim panas maupun di sebelah belakang tanggul utama yang berfungsi untuk pertahanan kedua, andaikan terjadi bobolan pada tanggul utama. Tergantung pada pentingnya suatu areal yang dilindungi, kadang-kadang dibangun pula tanggul tersier. C. Tanggul terbuka. Pada sungai-sungai yang deras arusnya, biasanya dapat dibangun tanggul-tanggul yang tidak menerus, tetapi terputus-putus. Dengan demikian, puncak banjir yang tinggi tetapi periode waktunya pendek dapat dipotong, karena sebagian banjir mengalir keluar melalui celah-celah antara tanggul-tanggul tersebut memasuki areal-areal di belakang tanggul yang dipersiapkan untuk penampungan banjir sementara. Biasanya areal-areal penampungan tersebut dikelilingi tanggul-tanggul pula. Setelah banjir mereda, maka air yang tertampung tersebut kemudian mengalir kembali ke dalam sungai melalui celah-celah ini. Jadi tidak diperlukan adanya pintu-pintu atau pelimpa serta bangunan pelengkap lainnya. D. Tanggul pemisah. Tanggul semacam ini dibangun di antara dua buah sungai yang berdekatan, agar arus sungai pada muara kedua sungai tersebut tidak saling mengganggu, terutama pada sungai-sungai yang kemiringannya dan kondisi hidrologinya berbeda. Selain itu, pada sungai-sungai yang banyak mengandung sedimen dapat dihindarkan terjadinya pengendapan pada pertemuan kedua sungai tersebut dan perbedaan permukaan air di muara masing-masing sungai dapat disesuaikan secara individual. E. Tanggul melingkar. Biasanya dibangun untuk melindungi areal-areal yang tidak terlalu luas tetapi penting, dan tanggul semacam ini sudah tidak digolongkan sebagai tanggul dalam rangka perbaikan dan pengaturan sungai. F. Tanggul sirip atau tanggul melintang.
Pada sungai-sungai yang besar dengan bantaran yang sangat lebar dan tanah bantarannya diusahakan untuk kegiatan pertanian, kadang-kadang dibangun tanggul melintang untuk melindungi areal pertanian tersebut terhadap debit banjir yang lebih kecil dari debit banjir rencananya. Selain itu, tanggul tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat kecepatan arus sungai dan areal di antara kedua tanggul tersebut dapat pula berfungsi sebagai penampung banjir sementara. Tanggul semacam ini biasanya ditempatkan lebih kurang tegak lurus terhadap tanggul utama dan melintang ark alur sungai. G. Tanggul pengarah. Tanggul semacam ini berfungsi sebagai pengarah arus di muara-muara sungai untuk menjaga agar muara sungai tidak mudah berpindah-pindah dan sebagai pemandu arus sungai. H. Tanggul keliling dan tanggul sekat. Andaikan pada suatu sungai dibangun penampung banjir sementara atau retarding husin dengan sistem tanggul, maka tanggul sebelah luar disebut tanggul keliling atau surrounding levee dan bagian tanggul yang terletak di tepi alur sungai disebut tanggul sekat atau encircling levee. I. Penyadap banjir. Bangunan ini berfungsi sebagai penyadap sebagian aliran banjir, pada saat muka air banjir di dalam sungai telah melampaui tinggi yang diperkirakan. Biasanya merupakan salah satu komponen utama dari retarding basin atau berfungsi sebagai bangunan atau pintu pembagi banjir. J. Tanggul tepi danau dan tanggul pasang. Tanggul tepi danau dibangun di sekeliling danau atau rawa-rawa dan tanggul pasang dibangun di muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kedua jenis tanggul tersebut diperhitungkan juga daya tahannya terhadap gaya-gaya hempasan ombak baik dari danau maupun dari laut. K. Tanggul khusus. Pada pemukiman yang padat penduduknya, biasanya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan tanggul sangat tinggi. Dalam keadaan demikian, untuk mengurangi areal tanah yang harus dibebaskan, biasanya tanggul dibuat berupa dinding pasangan atau dinding beton. Itulah jenis-jenis tanggul yang umum ada di Indonesia. Jika kamu sering melihat video atau berita yang sedang viral tentang tempat nongkrong di pinggir jalan sekitar area persawahan, maka tempat ini juga sangat layak untuk viral, bukan? Di sini, sambil bersantai, juga menikmati angin sepoi-sepoi beserta hangatnya sinar matahari, kamu juga bisa melihat pemandangan berupa hamparan sawah hijau jika sedang ditanami padi. Terlihat beberapa petani sedang menyemprotkan pestisida di sekitaran sawah, ada juga beberapa ekor kambing dibiarkan berkeliaran di sekitar rumput liar. Sepeda yang tersender di pinggir jalan atau parit, biasanya milik seorang warga yang sedang ngarit, dalam bahasa Indonesia artinya mencari rumput. Rumput liar biasanya berada di pinggiran sawah. Hampir setiap sore kamu bisa menemui warga yang sedang ngarit, kalau cuaca sedang cerah. Terkadang, ada beberapa anak-anak terlihat menggendong kandang burung merpati. Lagi enggabur doro atau sedang melepas burung merpati? Pasti jawaban anak itu jika kita tanya sedang apa. Mereka biasanya disuruh oleh bapak-bapak yang hobi merpati balap. Menjelang petang ketika matahari akan tenggelam merupakan saat-saat yang ditunggu semua orang untuk menikmati hangatnya matahari yang akan terbenam. Tidak perlu jauh-jauh ke tempat wisata yang membutuhkan biaya tiket masuk dan tentunya harga makanan yang lumayan mahal.
kamu bisa ke sini menikmati sunset dan pemandangan hamparan sawah. Atau kamu bisa buka usaha di sini seperti jual kopi atau es teh, juga makanan ringan seperti gorengan yang pas untuk teman bersantai sambil menikmati sunset dari atas tanggul. Di banyak tempat kami yakin ada banyak juga tempat-tempat yang memiliki panorama yang bagus untuk menikmati sunset dan tentunya lokasi mudah diakses, sehingga bisa dibuat tempat nongkrong yang syahdu. Kebanyakan para traveler suka berburu sunset saat liburan, misalnya para pendaki yang rela mendaki gunung yang tinggi saat cuaca yang panas demi melihat sunset di puncak gunung. Selain itu, sunset di pantai lebih mengasihkan karena perpaduan antara hamparan laut yang luas, suara deburan ombak, dan sepoi angin membuat pohon kelapa menari dengan indahnya. Momen yang paling romantis untuk sekadar perpindahan dari terang menjadi gelap, apalagi saat menyaksikannya bersama pasangan yang kita cintai. Momen yang cukup langka untuk disaksikan setiap hari, karena kesibukan bekerja kita sering kali melewatkan momen yang indah ini. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa manfaat memandang sunset dapat memberi energi positif yang dapat menghilangkan depresi dan stres. Manfaat sunset sangat luar biasa. Sunset bukan hanya menyembuhkan berapa banyak emosi yang kita alami, tetapi juga seberapa lama kita mengalami emosi tersebut. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam sebuah jurnal yaitu The Journal of Neuroscience. Semoga dengan menonton video menikmati sunset dari tanggul area persawahan dapat refresh pikiran serta suasana hati kamu jadi lebih menyenangkan.